Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari materi database server ya, materi database server yang sebelumnya kita telah membahas tentang latihan ya, latihan-latihan dan juga tentang data manipulation language yang ada di dalam database server. Ya, tentunya di dalam database server MySQL ya. Nah, untuk kali ini nanti saya akan membahas dan melanjutkan terkait dengan field function ya. Fungsi-fungsi field yang ada di dalam database server atau di dalam data manipulation language ya. Di dalam data manipulation language SQL atau MySQL. Nah, field function yang akan kita bahas itu apa saja? Jadi langsung saja ya. Field function yang akan kita bahas di sini. Nah, ada beberapa field function yang nanti akan kita bahas di dalam data manipulation language. Nah, di situ ada fungsi sum, ya, kemudian ada count, max, min, dan average. Nah, selain field function nanti kita juga akan membahas tentang pengelompokan ya. Pengelompokan data dengan menggunakan fungsi group by ya. Nah, fungsi group by yang ada di data manipulation language atau di dalam perintah query perintah query data manipulation language ya. Jadi nanti kita juga bisa membuat semacam pengelompokan data ya. Pengelompokan data berdasarkan data yang nanti akan kita kelompokkan. Nah, ini ada contoh-contohnya, nanti kita bisa uji coba dan kita coba diuji cobakan ke latihan ya, ke latihan MySQL yang kemarin yang sudah pernah kita kerjakan. Yang kemarin itu kita mengerjakan mulai dari soal nomor 32 ya, mulai 32 sampai dengan 41. Sampai dengan 41. Nah, ini nanti 42 ya, mungkin kita 42 sampai dengan 51 ya, 42 sampai dengan 51 itu nanti menjadi bahan latihan ya, bahan latihan yang dapat rekan-rekan kerjakan. Nah, ini contoh ada gaji terbesar, gaji terkecil ya, kemudian rata-rata gaji, berapa jumlah gaji seluruh pegawai, itu menggunakan fungsi fill ya, atau fill function tadi, menggunakan fill function yang ada di data manipulation language ya. Jadi nanti kita juga bisa membuat semacam rumus ya, rumus-rumus perhitungan di bagian-bagian atau di dalam tabel atau set data tersebut ya. Sebagai contoh misalkan kita punya data punya data penjualan ya, punya data penjualan, di situ ada jumlah jual, kemudian ada harga ya, jumlah jual dan harga. Itu nanti kita bisa mengetahui berapa total penjualan ya, berapa total per itemnya, penjualan per item atau per recordnya itu ada berapa, sehingga nanti kita bisa menambahkan rumus ke dalam fill function ya, atau ke dalam query ya, ke dalam query dengan menggunakan fill function ya. Di samping itu juga nanti bisa kita kelompokkan ya, kita kelompokkan dengan menggunakan group by. Jadi misalkan kita punya data ya, punya data gaji terbanyak ya, gaji terbanyak
atau maksimal gajinya itu berapa atau total gajinya berapa, kemudian nanti bisa kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan berdasarkan field ya. Field yang akan kita kelompokkan datanya. Ya. Atau kita mencari total gaji untuk kelompok atau bagian atau departemen ya, departemen A, departemen B, departemen C itu total gajinya berapa. Nah, atau kalau misalkan yang kemarin ya, ini ada data contoh. Kita mau mencari total gaji untuk yang kotanya Bogor. Ya, kota Bogor ini total gajinya berapa? Ya, total gaji untuk kota Bogor. Ya, selain kita menggunakan grup by, kita juga bisa menggunakan ini ya, menggunakan klausa where juga. Ya. Ya, contohnya, saya masuk terlebih dahulu ke prom ya, ke cprom. Ya, cd sampp MySQL bin ya. Kemudian saya masuk ke service MySQL dengan username root, password. Ya. Kemudian saya gunakan ya, contoh database-nya. Ya, contoh database-nya ini. Nah, ada banyak sekali ya, datanya, cuman di sini saya break ya. Ada 7.000 ya, ada 7.000 baris. Kalau saya tampilkan semua banyak sekali ya. Ya, contoh saja. Nah, kita coba contoh penjualan ya. Select bintang from penjualan Nah, ini contoh penjualan detail ya, penjualan detail. Select bintang from penjualan detail. Kurang tuh. Nah, ini banyak juga. Saya kontrol break. Saya break ya. Nah, ini kan ada keluar, ternyata keluar. Saya ganti yang lain saja. Use SKS 181. Use SKS DB ya, DB SKS. Nah, ini show tables karyawan. Select bintang from karyawan. Nah, ini ya contoh kemarin ya ini. Nah, ini kemarin sudah kita coba latihannya. Nah, nanti kemarin saya juga sudah ngecek, baru ada satu ya yang mengumpulkan di Classroom. Nah,
untuk kelas sistem komputer 18.1 ya. Ya, SKS 18.1. Nah, ini latihan minggu kemarin ya, 13 Juli. Ya, ini baru ada 1. Nah, nanti tolong yang belum segera dikumpulkan latihannya ya. Tugas latihannya dikumpulkan. Dan yang minggu kemarin pun sudah lengkap ya, minggu kemarin sudah lengkap. Nah, minggu kemarin sudah lengkap. Nah, yang minggu ini yang belum lengkap ya. Yang minggu kemarin tanggal 13 Juli belum lengkap. Nanti segera dilengkapi. Ini sudah dikerjakan nomor 31 sampai dengan 32 sampai dengan 41 ya. Sudah dikerjakan. Nah, nanti tinggal kita lanjutkan latihannya 43 sampai dengan 51. Ya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan lagi ya. Sebagai contoh ini fill function yang ada di dalam query itu apa saja fungsinya. Di situ ada sum, kemudian ada count, ada max, ada min, sama ada average atau AVG. Jadi kalau kita mau mencari jumlah atau sum, itu kita bisa menggunakan fill function sum. Ini untuk mencari jumlah atau menjumlahkan dari rekod pertama sampai dengan rekod terakhir. Ya, tapi kita juga bisa nanti mengelompokkan ya, atau kita mau mencari nilai total atau menjumlahkan berdasarkan fill ya, berdasarkan fill yang nanti akan kita jumlah. Kita bisa menggunakan pengelompokan juga bisa, atau menggunakan clause-aware juga bisa di dalam fungsi penjumlahan di sini ya, fungsi penjumlahan atau menjumlahkan data dari rekod pertama sampai dengan rekod terakhir. Ya, jadi itu nanti kita bisa gunakan, sekali lagi kita bisa menggunakan clause-aware atau menggunakan fungsi pengelompokan. Gitu ya. Jadi nah, sekarang kita coba contoh. Kita mau melakukan penjumlahan gaji di sini ya, penjumlahan gaji dari rekod pertama sampai dengan rekod terakhir. Itu nanti kita bisa menggunakan perintah select sum. Fill-nya adalah gaji. Ya, fill gaji. Ya, kita tambahkan alias. Nah, misalkan total gaji. Ya, nama alias atau nama fill aliasnya adalah total gaji from karyawan ya, from nama tabelnya karyawan. Oke, maka nanti akan mentotal secara keseluruhan dari rekod pertama sampai dengan rekod terakhir. Nah, tapi kita juga bisa mengambil nilai total hanya sebagian data saja, contoh yang kotanya Bandung ya, jadi di sini nanti kita bisa menggunakan select kota, sum gaji ya, as total Bandung ya, total Bandung ya, from karyawan group by ya, group by kita grup berdasarkan kota ya. Ya, kalau ini nanti kita akan mengelompokkan berdasarkan kota ya, pengelompokan grup by kota ya. Jadi nanti akan dikelompokkan per kota ya, akan dikelompokkan per kota hasilnya ya, hasilnya ini nanti akan dikelompokkan per kota. Nah, Bandung ini totalnya sekian, Bekasi, Jakarta ya. Jadi dikelompokkan ya, jadi Bandung ada total gaji
ini bukan total Bandung ya, maaf, saya keliru. Ya, total gaji ya. Nah ini, jadi total gaji untuk kota Bandung sekian, untuk kota Bekasi sekian, untuk Jakarta sekian. Misalkan ini cabang katakanlah ya, contoh cabang Bandung itu totalnya sekian, cabang Bekasi totalnya sekian, terus cabang Jakarta totalnya sekian. Nah, jadi bisa kita kelompokkan. Nah, berbeda hasilnya kalau misalkan kita menggunakan klausa where ya. Ya, tidak group by tapi klausa where. Nah, kalau klausa where ini tadi ya, berdasarkan datanya yang kita tampilkan hanya berdasarkan nama kotanya. Total gaji kita from that was MariaDB version ya. From kota sama dengan Bandung. Oh, tidak bisa ya. Jadi sum ini tidak bisa menggunakan from karyawan where kota sama dengan Bandung ya. Kota Bandung. Loh, kenapa error ini? Select bintang from karyawan where kota sama dengan Bandung. Nah, ini ya. From karyawan where. Nah, ini saya coba ya, saya tambah ini ya. Gaji. Ya kan? Cuman yang muncul di sini adalah yang kotanya Bandung. Ya, kota Bandung. Jadi semua ini misalkan ini saya kasih kota. Nah, kota Bandung. Ya, total gajinya sekian. Itu ya. Jadi hanya satu rekod khusus untuk kota Bandung saja. Tapi kalau secara keseluruhan tadi Bandung berapa, terus kemudian Bekasi berapa, Jakarta berapa, kita pakai group by. Ya, kita pakainya ini group by ya, by kota. Jadi kota Bandung sekian totalnya, kota Bekasi sekian, kota Jakarta sekian. Nah, jadi di situ per kota ya. Per kota nanti akan muncul totalnya ya. Akan muncul totalnya. Nah, sekarang selain sum di sini kita juga bisa menggunakan fill function count. Ya, kemudian ada fill function max. Kita juga bisa mencari count ini jumlah ya, jumlah record. Misalkan jumlah recordnya ada berapa. Ya, jadi kalau kita ada data puluhan atau hanya beberapa baris seperti ini, kita bisa menghitung secara manual. Oh, Bandung ada 2, Jakarta ada 1, Bekasi ada 1. Nah, sekarang kita juga bisa kita kelompokkan. Nah, sama sum. Kalau ini kita cari count. Count-nya harus berupa data angka ya. Yang datanya berupa data angka itu yang akan menjadi kuncinya. Jadi tidak bisa fill function count ini yang digunakan untuk kuncinya adalah data string, tidak bisa. Harus yang berupa data angka ya. Count ID, count apa gitu misalkan ya, count ID. Ya, ID itu kan no ID ya, fill-nya no ID. Ya, no ID, nomor ID. Ya, karena datanya yang berupa angka itu nomor ID sama gaji di sini ya. Ya, atau kode pos. Ya, itu ya yang
menjadi kunci untuk count ini adalah yang datanya berupa data angka. Ya, grup B kota, ya, grup B kita kelompokkan berdasarkan kota. Oh, ketemu kan? Oh, ini salah, bukan total gaji tapi jumlah, ya. Jumlah. Ya, enter. Oh, kota Bandung ada 2, kota Bekasi ada 1, kota Jakarta ada 1, ya kan? Itu. Jadi kita akan bisa mengetahui, jadi informasi fill function itu juga dapat kita gunakan sebagai apa ya, istilahnya seperti data statistik ya. Kita membuat sebuah statistik atau mencari data statistik itu kita bisa menggunakan fill function di sini. Ya, selain count juga ada nilai max ya. Ya, contoh misalkan select bintang atau di sini nih menentukan nilai terbesar. Kita mau cari gaji yang terbesar ya. Gaji yang terbesar itu berapa ya. Ya, select max ya. Ini kita pakai bintang from karyawan. Salah ya, maaf, max gaji ya, karena yang kita cari nilai maksimalnya adalah gaji from karyawan. Nah, nilai maksimal gajinya adalah ini 1.750.000 dari data karyawan. Ya, kalau kita mau mencari nilai minimalnya ya kita tinggal mengganti fill functionnya min. Ya. Ini ya fill function. Jadi min, max, average, rata-rata ya. Kalau kita mau cari rata-rata gaji berdasarkan per kota tadi, kita bisa ini ya. VG average ya. Ya, oh per kota ini rata-rata sekian gajinya. Nah, karena Bekasi dan Jakarta 1 ya rata-ratanya tetap sama ya di situ ya. Ya, jadi 1.125.000 ya, ini rata-rata gaji per kota ya, gitu ya. Jadi bisa kita kelompokkan juga. Jadi fill function itu untuk yang tadi bisa kita kelompokkan sehingga data yang muncul itu bisa kita kelompokkan. Kita kelompokkan per item atau per salah satu field ya di situ ya. Nah, maka di sini pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini kita membahas tentang ini ya. Pengelompokan dan fill function. Ya, karena itu bisa kita gabungkan jadi satu ya. Karena nanti sangat berfungsi atau bermanfaat di dalam pemrograman, misalkan kita mencari data statistik atau mencari data-data yang terkait dengan pengolahan angka, itu kita bisa menggunakan fill function di sini. Ya, fill function. Ya. Contoh kemarin kalau mencari usia ya itu juga masuk di fill function, tapi fill functionnya adalah fill function penjumlahan ya. Kemarin saya juga sudah menyontohkan itu ya, untuk mencari nilai total berapa total penjualan dari harga dikalikan dengan jumlah ya, harga barang dikalikan dengan jumlah.
maka nanti akan keluar total per itemnya. Kalau kita mau mencari total per item, berarti kita gunakan fill function untuk penjumlahan atau perkalian, bisa pembagian. Ya. Itu ya. Jadi ditaruh atau ditempatkan di dalam fill, ya, fill function namanya ya. Oke, ini. Dan untuk hari ini nanti ya, untuk bahan latihannya ya. Bahan latihan untuk hari ini saya tidak menggunakan yang ini, latihan. Saya tidak menggunakan latihan. Saya memberikan tugas ya. Soal tugas. Ini bukan untuk latihan tapi ini untuk tugas. Jadi tugasnya ini adalah tugas 1. Ini baru tugas 1 ya. Soal tugas 1. Ini kita membuat tabel ya. Membuat tabel dan membuat struktur tabel. Nah, nanti bisa kita gunakan ini perintahnya. Terus ini belum ada input data, menampilkan data dan lain sebagainya. Ini hanya tugas latihan dasar dulu. Ya, tugas 1, terus nanti ada tugas 2 ya. Tugas 2-nya lanjutannya dari soal tugas ini untuk menginputkan data, kemudian nanti selain menginput data, menampilkan data, kemudian nanti ada pengolahan-pengolahan yang lain ya. Ini untuk tugas hari ini ya, untuk tugas kuis hari ini. Nanti soal tugasnya saya share di Classroom. Nah, silakan nanti bisa diakses di Classroom ya. Classroom seperti biasa, masuk ke daftar kelas, di situ nanti akan ada soal tugas. Ya, kalau kemarin latihan 4 ya. Latihan 4, baru latihan-latihan juga harus dikumpulkan untuk proses penilaian juga. Nah, untuk hari ini nanti ada tugas ya, tugas yang masuk nilai tugas nanti ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya, terkait dengan apa yang tadi kita bahas pada hari ini. Nah, kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan online pada sore hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita ya. Pesan saya tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi kesehatan kita semua ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, dan juga teman-teman di sekitar kita ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam.